Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Saran yang bagus dari Syarif Alifi. Makasih atas sarannya. Ada banyak mitos yang dihubungkan dengan binatang. Entah kalian percaya atau tidak, yang pasti mitos itu sudah berkembang sejak lama. Admin sebenarnya bingung memilih mitos mana yang mau dimasukkan ke dalam video ini. Karena ternyata ada banyak sekali mitos yang berkembang. Satu hewan saja bisa dihubungkan dengan banyak mitos. Kan bingung, mau bahas mitosnya atau hewannya. Nah, biar dapat banyak mitos, maka admin memilih 5 hewan yang sering dihubungkan dengan berbagai mitos. Hewan yang admin pilih juga sekiranya ada di sekitar kita. Pengertian tentang mitos sebenarnya lumayan luas. Ada yang mengartikannya sebagai dongeng, ada yang mengartikannya sebagai sejarah, ada pula yang mengartikannya sebagai legenda. Biasanya, mitos berasal dari masa lampau, menjelaskan tentang sesuatu yang jika ditelusuri dan dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan, maka sulit ketemunya. Nggak tahu. Yang jelas, admin mau bahas 5 hewan dengan mitos yang berkembang dengannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar. Percaya nggak percaya, sejak zaman dulu hingga sekarang, ular masih dianggap sebagai hewan yang unik, istimewa, dan mistis. Anggapan sebagian orang terhadap keunikan ular juga tak lepas dari mitos yang berkembang darinya. Ada beberapa mitos tentang ular, di antaranya adalah ular yang masuk ke dalam rumah adalah pertanda. Ada mitos yang mengatakan bahwa ular yang masuk rumah adalah pertanda buruk. Ada pula mitos yang mengatakan ular yang masuk rumah adalah pertanda yang mengingatkan si empunya rumah kepada janjinya. Bayar utang woi. Ular adalah makhluk jadi-jadian yang berbahaya. Mitos ini semakin dipercaya jika ular yang terlihat tiba-tiba hilang. Kan nggak tahu ular yang ngumpet ke dalam tanah atau bahkan masuk ke dalam air. Ular takut dengan garam. Ya, mitos ini sudah berkembang lama. Katanya menabur garam di sekitar rumah membuat ular tidak bisa masuk. Bahkan, admin pernah mengalaminya. Ketika ada ular masuk rumah, disuruh ditaburi garam deh. Tapi ternyata nggak bereaksi sih. Kupu-kupu adalah serangga yang terlihat cantik dan tentunya menarik. Mereka disukai banyak orang karena keindahannya. Tapi pas masih jadi ulat pada nggak suka sih. Kupu-kupu juga dihubungkan dengan beberapa mitos. Katanya, kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah atau bahkan hinggap ke tubuh kita menjadi pertanda akan datangnya tamu. Bahkan, warna kupu-kupu yang datang juga dihubungkan dengan rupa tamunya. Jika kupu-kupunya cantik, maka tamunya ramah dan baik. Jika kupu-kupu hitam, maka tamunya galak dan bermasalah. Jika kupu-kupunya berwarna kuning, maka pertanda tamu yang membawa rezeki. Dan lain sebagainya. Saat ini, banyak burung yang dipelihara oleh manusia. Yang penting, jangan memelihara burung yang dilindungi, takutnya jadi masalah. Ada beberapa mitos yang berhubungan dengan burung. Di antaranya adalah burung gagak yang terbang mengitari rumah menjadi pertanda kematian. Mitos ini masih dipercaya banyak orang. Tapi nggak tahu juga, kadang emang pas aja loh. Burung gagak juga dipercaya sebagai jelmaan makhluk jahat. Burung pipit yang masuk rumah katanya pertanda akan datangnya tamu. Burung perkutut katanya pembawa rezeki, makanya sering dipiara dan diberi nama bejo, yang artinya beruntung. Burung hantu dianggap sebagai jelmaan makhluk halus dan membawa tanda kematian. Kadang, burung hantu yang berbunyi juga dianggap pertanda bahwa ada anak gadis yang hamil di luar nikah. Kucing sudah hidup di sekitar manusia sejak dahulu kala.
hewan ini bisa berdampingan dengan manusia. Ya, meski kadang usilnya nggak ada obat. Ada beberapa mitos tentang kucing, di antaranya adalah kucing hitam bertanda nasib buruk dan kematian. Bahkan ada mitos yang mengatakan jika jenazah dilangkahi kucing hitam, maka akan hidup lagi. Kasian bener ya, kucing yang lahir dengan bulu hitam, suka disia-siain sama sebagian manusia. Kucing dikatakan punya 9 nyawa. Mungkin kelincahan kucing dan kelakuannya yang kadang ekstrim yang membuat kucing dianggap punya 9 nyawa. Bagi-bagi dong, Cing. Kucing adalah jelmaan. Balik lagi ke kucing hitam yang dianggap jelmaan makhluk jahat. Nasibmu jelek bener, Cing. Bulu hitam dari sononya dianggap jelmaan. Menabrak kucing menyebabkan kesialan seumur hidup. Kalau mitos ini masih dipercaya loh. Kalau nggak sengaja nabrak kucing dan kucingnya mati, yang nabrak bakalan parno dan merasa terkutuk. Untuk menghilangkan nasib buruk akibat kejadian itu, maka harus diadakan syukuran. Dan tidak lupa mengurusi mayat kucingnya. Ya nggak salah juga sih, namanya syukuran mah, minta keselamatan sama Tuhan. Dan ngubur kucing yang mati juga bener. Kalau ada kucing, anjing juga nggak mau ketinggalan. Bahkan dalam urusan mitos, anjing juga nggak kalah sama kucing. Beberapa mitos tentang anjing diantaranya adalah anjing hitam adalah jelmaan dari makhluk halus dan menjadi pertanda nasib buruk atau bahkan kematian. Nasibmu jing, bulu hitam dari senonya malah dihubungkan dengan nasib buruk. Anjing katanya bisa melihat makhluk halus. Makanya mereka sering menggonggong secara tiba-tiba dan menatap ke satu sudut tertentu di mana ada makhluk halus yang dipercaya ada di situ. Waspadalah. Anjing yang melolong seperti serigala adalah tanda kematian bagi manusia di dalam rumah. Makanya di luar negeri, anjing yang mirip serigala biasanya nggak dipelihara. Jika kita diikuti anjing liar hingga sampai ke rumah, itu adalah pertanda nasib baik. Anjingnya lapar kali ya, pengen minta makan. Mitos yang admin bagikan ini hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak sekali mitos dari para binatang. Masing-masing budaya punya mitosnya sendiri dengan binatang. Ini baru 5 hewan loh, mitosnya udah banyak banget. Bayangin kalau 10 hewan, 20 hewan, atau bahkan lebih. Buset, bahas mitosnya bisa lama banget nih. Entah percaya atau tidak, namanya juga mitos. Admin hanya berbagi informasi. Jika ada yang percaya, itu hak kalian. Jika tidak ada yang percaya, itu juga hak kalian. Yang penting saling menghargai. Yang percaya sama mitos, nggak usah maksa yang lain agar percaya. Yang nggak percaya sama mitos juga nggak usah maksa yang lain supaya tidak percaya sama mitos. Udah bahas mitosnya, mata admin udah perih banget. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.